Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tarif sewa aplikasi ojol atau potongan yang dikenakan ke para pengemudi sudah diatur Kemenhub maksimal 15%. Namun kenyataannya para pengemudi merasakan potongan bisa mencapai 30% bahkan lebih. Beberapa pengemudi pun sempat mengadukan persoalan yang dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak operator ini ke Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Iya, untuk membahas keberatan dari para pengemudi terkait besaran tarif sewa aplikasi ini, kita sudah terhubung dengan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Lili Pujiati. Selamat pagi Bu Lili, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam perjuangan Mbak. Baik, Bu Lili, di studio ada Eva dan Reno. Bu Lili, betulkah atau benarkah ada pengalaman driver ojol yang dipotong sampai 30% hingga lebih? Dan kalau kemarin ada 400 laporan yang masuk ya ke Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Kalau hingga hari ini sudah berapa laporan yang masuk dari driver atau pengemudi ojek online? Yang bisa kami buka untuk sampai pagi ini sekitar 525-an ya Mbak, dari seluruh Indonesia. Oke. Apa saja yang dilaporkan? Yang pasti adalah kawan-kawan ini melaporkan tentang kenakalan aplikator ya Mbak, yang mereka memotong lebih dari 20%, bahkan hingga 36%. Itu banyak terjadi di luar Pulau Jawa ya, seperti di Sulawesi, seperti di Padang, Medan, itu pun dilakukan seperti itu. Nah, terakhir juga di Bandung laporan bahwa mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh para aplikator ini. Bahkan banyak juga mereka yang mengeluhkan sepinya orderan karena apa? Aplikator menentukan biaya pesanan, menambahkan biaya pesanan kepada pengguna, sehingga pengguna juga merasa keberatan. Mungkin itu ya Mbak. Setelah menerima laporan ini, apa kemudian yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Bu Lili? Ya, kami bekerja sama dengan kawan-kawan Serikat Buruh maupun Serikat Pekerja untuk mengadukan hal tersebut kepada KPPU. Dan kami menagih bahwa negara juga harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi kawan-kawan driver ojek online ini, Mbak. Nah, selain itu juga kita merasa dibohongi oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan tarif, tentang penurunan potongan dari aplikator. Tapi nyatanya justru seperti inilah. Di mana letak pengawasan dari pemerintah? Kami menuntut pemerintah benar-benar melakukan pengawasan dan memberi sanksi tegas kepada aplikator-aplikator yang memang membesarkan driver ojol. Itu Mbak. Iya, berarti kalau kita lihat teorinya ya, aturannya Bu Lili, ini kan potongan dikenakan ke pengemudi sudah diturunkan dari 20% menjadi maksimal 15%. Berarti Anda pesimis dengan aturan baru ini, Bu Lili, dengan berkaca pada realita yang ada? Betul, kami pesimis dan tidak percaya begitu. Selama negara tidak hadir memberikan perlindungan atau memberikan sanksi tegas kepada aplikator-aplikator yang nakal ini, kami tidak percaya dengan keberadaan namanya pemerintah hadir atau negara hadir. Nah, kami ingin benar-benar negara itu memang memberikan kesejukan lah. Karena beberapa bulan awal Agustus kemarin, Kementerian Perhubungan mengeluarkan bahwa akan ada kenaikan tarif, diundur sekali, 2 kali sampai 3 kali diundur. Dan akhirnya sampai saat ini juga tidak berjalan. Kami sedang bertanya-tanya ada apa dengan pemerintah kok begitu takutnya dengan aplikator untuk memberikan sanksi. Ya, Bu Lili, tadi Anda mengatakan jumlah laporan yang sudah masuk ke Serikat Pekerja begitu ya. Ini sudah ada sekitar 500-an laporan begitu. Ini bisa Anda detailkan Ibu, terjadi pada bulan atau pada tahun 2022 semuanya kah? Dan terjadi di mana saja? Mungkin bisa Anda detailkan Bu Lili? Baik, laporan ini sejak 3 hari lalu ya Mas. Sejak diumumkan ada kenaikan tarif 11 Agustus. Sejak 11 Agustus hingga saat ini laporan itu. Nah, itu kebanyakan mereka yang lapor itu ada yang dari Lampung, dari Bengkulu, Riau, Makassar, Malang, Surabaya, Bandung, Jabodetabek, dan hampir semua daerah Mas yang memang ada driver ojolnya. Tapi paling banyak dari daerah mana Bu Lili? Hingga hari ini 14 September itu laporan yang masuk Mas. Oke, paling banyak driver ojol dari daerah mana yang mengeluhkan ada potongan sebesar 30% bahkan lebih? Dari daerah mana mayoritas? Surabaya, Jabodetabek, hampir semuanya Mas. Semuanya, hampir semuanya itu semua, hampir rata-rata semua daerah itu mengeluhkan seperti itu. Nggak ada yang namanya potongan 15%. Itu hanya janji belaka.
Baik, tetapi apakah tarif ojek online-nya sudah dinaikkan sesuai dengan aturan yang baru dari pemerintah? Ya memang sudah dinaikkan, tapi tidak sesuai dengan aturan. Dinaikkan, ya cuman itu tadi ditambahkan satu, Baik. ada biaya pemesanan, kedua ada potongannya melebihi yang sudah ditentukan, regulasi yang sudah ditentukan. Itu yang memberatkan. Harusnya kan ada pengawasan dari pemerintah. Ketika menaikkan tarif dan menurunkan persentase pemotongan, nah seharusnya kan pemerintah juga mengawasi. Kedua Mbak, kita juga prihatin juga dengan kawan-kawan yang untuk pelayanan pengantaran makanan dan juga barang. Mereka pun tidak mendapatkan angin segar ini karena untuk pengaturan makanan dan barang itu mereka tidak lagi satu kementerian, bahkan beda kementerian. Angkutan penumpang di Kementerian Perhubungan, sedangkan angkutan untuk yang menentukan tarif angkutan untuk pelayanan makanan dan barang itu di Keminfo. Nah, kami ini bertanya-tanya kenapa satu aplikator bisa dua kementerian yang harus menentukan tarif ini, Mbak. Mungkin negara juga harus bisa mendengarkan, apalagi Pak Presiden. Bagaimana Pak Presiden juga mendengarkan keluhan-keluhan kami, Pak, Mbak. Baik. Jadi keluhan kami ini selama ini sepertinya Pak Presiden tidak mendengar. Sehingga kami ingin Pak Presiden benar-benar tahu kenapa dengan aplikator-aplikator ini bisa menentukan dua kementerian yang menentukan tarif bagi kami untuk pelayanan makanan dan juga pengantaran barang. Baik, Bu Lili. Apakah sebelum kebijakan ini dikeluarkan, Bu Lili sempat ada komunikasi dengan pemerintah yang sudah dilakukan terkait dengan kenaikan tarif ojek online dan juga penurunan tarif sewa aplikasi ojol dari 20% menjadi 15%. Apakah sudah dikomunikasikan? Kami sudah bersurat, Mbak, tapi hingga saat ini belum ada tanggapan. Kami sudah bersurat. Bahkan kami juga bersurat juga ke anggota DPR. Namun anggota DPR sepertinya juga sedang sibuk bersafari politik ya, Mbak, jadi tidak memperhatikan nasib kami. Kami bersurat juga ke Perhubungan. Bahkan kami serahkan loh daftar-daftar dosa-dosa aplikator, kami serahkan ke Kementerian Perhubungan, namun tidak ada tindak lanjut sampai saat ini. Baik. Bu Lili, tadi Anda katakan, Anda jelaskan bahwa ada kenaikan seperti ada tarif lain-lain begitu, selain kenaikan tarif juga ada tarif pesanan juga ada mengalami kenaikan. Ini pertanyaannya, apakah sebelum kenaikan ini para driver ojol mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan lebih dulu dari pihak operator atau tiba-tiba saja mengalami kenaikan? Ya memang ada pemberitahuan kenaikan tarif, namun tidak sesuai tadi ada notif kenaikan tarif ya Mas. Nah kami ini driver ojol ini juga bingung ketika kami ingin meneriakkan, kami bersuara, itu pun kami juga sepertinya dibungkam, kita tidak diperbolehkan Mas. Karena di situ sudah ada kejelasan, kami dapat pesan bahwa notif bahwa kami tidak boleh mengikuti demo ilegal. Mana ada Mas demo ilegal? Kami setiap demo kan melakukan pemberitahuan ke Polda. Nah itu kami akan di meja hijaukan. Nah itu kan tidak adil bagi kawan-kawan untuk meneriakkan suaranya karena kami merasa keberatan dengan hal-hal yang dilakukan oleh aplikator. Nah kami menuntut negara hadir itu apa Mas? Supaya kami juga bisa sejahtera. Di negara lain aja bisa kok driver-driver diakui sebagai pekerja. Kenapa di Indonesia tidak? Nah seandainya kami ini driver-driver diakui sebagai pekerja, secara otomatis untuk penentuan tarif ini kan tidak harus tarik ulur, pasti sudah ada kebijakan yang memang sudah jadi panutan, maksudnya begitu. Nah kami benar-benar ingin bahwa pekerjaan kawan-kawan driver ojol diakui sebagai pekerja, bukan mitra. Selama ini kita diakui sebagai mitra, namun mitra yang seperti apa? Mitra yang terbebani. Contohnya Mas, motor kami yang menyediakan, pulsa kami yang harus membeli, bensin, bahkan servis pun driver sendiri yang harus menyediakan. Nah, kalau memang mitra kan tidak seperti itu. Nah, coba itu kami juga ingin berbicara dengan pemerintah bahwa saat ini kami ingin benar-benar negara itu hadir untuk memberikan perlindungan bagi kawan-kawan driver ojol di seluruh Indonesia, baik roda 2 maupun roda 4. Baik, Bu Lili, sebetulnya sudah ada aturan yang dibuat oleh pemerintah diturunkan tarif sewa aplikasinya dari 20% ke 15%. Apakah hitungan dari pemerintah sudah ideal, sudah cukup untuk menjaga kesejahteraan driver ojol dari naiknya harga komoditi pokok dan juga kenaikan harga BBM? Saya pikir pemerintah menerapkan potongan 15% itu acuannya apa? Kita kan sudah tidak tahu. Seharusnya pemerintah lebih transparan. Kenapa tiba-tiba
memutuskan untuk 15%. Harusnya kan kami sebagai serikat diajak bicara, diajak apa sih sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kawan-kawan driver ojol. Tidak tiba-tiba dengan secara langsung mereka memutuskan 15% potongan. Kami menuntut 10% Pak potongan ini maksimal. Itu pun aplikator sudah diuntungkan dari hasil kerja kawan-kawan driver gitu. Oke, baik, terima kasih Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Ibu Lili Pujiati, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan semoga suara teriakan para driver ojol ini bisa didengar dan di follow up oleh pihak pemerintah. Salam sehat Ibu Lili, selamat pagi.